Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Positive Vibe Channel? Mudah-mudahan selalu dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya diterima, diampuni kesalahannya, dan masuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Oke, kali ini videonya kita agak serius ya, agak tegas, agak keras ya kalau perlu. Saya beri judul Stop Berhenti Gibahin Ustadz Khalid Basalamah. Kenapa di dalam video ini saya buat judul Stop Berhenti Menggibahi Ustadz Khalid Basalamah? Karena saya melihat ada youtuber yang membuat video-video yang untuk tujuannya membahas beliau dengan cara yang menurut saya tidak pantas, seperti merendahkan beliau, mencibir beliau, memandang rendah beliau, bahkan menjadi semacam bulian seperti itu, yang menurut saya perlu dibahas di video kali ini. Sebelum masuk ke dalam bahasan videonya, saya ingin menggarisbawahi bahwa pertama, video itu saya dapati itu 4 tahun yang lalu, baru dibahas sekarang, baru diviralkan sekarang. Kedua, Ustadz Khalid Basalamah itu sedang menjawab pertanyaan orang yang tanya. Ketiga, Ustadz Khalid Basalamah tidak sedang membuat kajian Islam yang berjudul untuk merendahkan wayang sama sekali. Keempat, kita harus mengetahui siapa dan bagaimana Ustadz Khalid. Ustadz Khalid adalah agamawan, bukan budayawan. Sehingga jawabannya terhadap penanya adalah sesuai kapasitas beliau sebagai agamawan, bukan budayawan. Saya teringat sebuah quotes dari Imam Syafi'i. Saya baca di situ ditulis zina adalah hutang. Ya, berarti kalau kita generalkan, kezoliman adalah hutang. Maksudnya apa? Setiap kezoliman itu kita harus menerima bayarannya. Baik kita suka atau tidak suka, sadari atau tidak sadari, setuju atau tidak setuju, kita harus menerima bayaran dari kezoliman kita. Kalau bukan kita yang menerima, pasangan kita. Kalau bukan pasangan kita, orang tua kita. Kalau bukan orang tua kita, pasangan kita, anak kita. Kalau enggak, anak cucu kita. Ya, kalau tidak, ya mungkin benda-benda sekitaran kita, milik kita, itu harus terima bayarannya. Artinya, setiap kelebihan perbuatan, maka harus diterima bayarannya. Jadi kalau kelebihan atau zolim, berbuat zolim, berlebihan, tidak pada tempatnya dan kapasitasnya, maka suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, harus terima bayarannya. Nah, sejak Ustadz Khalid Basalamah itu diangkat videonya seperti itu, kemudian muncul YouTube yang membahas beliau dengan nada-nada yang menurut saya kurang pantas. Bahkan ada yang dibuat guyonan, dicibir maksudnya. Yang intinya seperti membunuh karakter orang. Ya kita tahu ya, membunuh karakter orang itu sangat tidak baik dan sangat tidak terpuji. Dalam hal ini adalah ghibah. Di dalam Islam, ghibah itu disoroti sebagai permasalahan, kebiasaan buruk yang disoroti serius sama Allah. Ada di dalam surat Al-Hujurat, di situ disebutkan bahwa hei orang-orang yang beriman, yang punya merasa iman, kalian itu mbok yo jangan membuat sangka-sangkaan sama orang lain. Jangan duga-duga orang lain. Jangan nebak-nebak orang lain. Jangan ngira-ngira sama orang lain, jangan mudah menilai orang lain. Apa yang kalian duga itu kebanyakan banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak melesetnya, dan banyak tidak tepatnya. Dan kalian itu jangan punya hobi mencari aib, kesalahan orang lain yang diviralkan, yang sengaja disebarkan, untuk dibahas, supaya heboh, supaya gaduh, supaya ribut. Dan kalian membicarakannya menjadi tema yang layak untuk dibicarakan. Jangan gibahin orang, menggunjing orang. Kemudian Allah membuat perumpamaan di situ. Ya, kamu itu kalau disuruh makan daging saudaramu yang mati, kira-kira kamu suka enggak? Katanya Allah itu begitu. Jadi orang yang punya hobi, ya prasangka sama orang, mencari kesalahan dan aib orang, kemudian dibicarakan, diviralkan, ya disebarkan. Itu katanya Allah seperti orang yang suka makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Ya, kalau bahasa saya itu seperti zombie. Seperti zombie.
Ya. Atau kalau bahasa kita yang lain itu adalah seperti kanibal, perilaku kanibal, makan daging orang. Nah, seperti itu. Masalahnya adalah Allah mengatakan fakarihtumu. Seharusnya kita itu jijik. Seharusnya kita itu tidak suka. Tapi kenapa kok orang itu hobinya gibah? Hobinya nyari video orang lain yang ada potensi salah, bikin rusuh, lalu diangkat, dibahas. Nah, itu kan tidak baik. Seperti itu. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah di kalimat ayat selanjutnya. Ya, kalau Allah di Quran itu ada kalimat larangan, kemudian diiringi kata wattaqullah, bertakwalah pada Allah, berarti kesalahan itu adalah kesalahan yang sangat serius, yang patut dihindari. Jangan menjadi kebiasaan. Masalahnya orang itu punya hobi seperti itu, punya tabiat seperti itu. Jadi kesalahan orang 4 tahun yang lalu dianggap salah, dibahas. Nah, itu kan nggak pantas. Lanjut ya. Ini yang ingin saya garis bawahi. Ya. Kalau Anda pengen gibahin orang, Anda pengen bunuh karakter orang, Anda pengen menzolimi orang, ini kaidah saya. Lihat dulu orang itu. Orang itu sekiranya paham agama, fakih agama, dekat sama Allah atau tidak. Kalau Anda menggibahi orang yang model seperti itu, ya, Anda menggunjing, ya, Anda membicarakan keburukannya, Anda membunuh karakternya, ya, saya yakin Anda dalam keadaan masalah besar. Saya yakin Anda akan dapat masalah, cepat atau lambat. Kenapa? Logikanya begini. Kalau kita nyakitin hewan loh ya. Ya. Kira-kira Tuhannya hewan itu rela atau tidak? Saya yakin nggak rela. Ya. Kalau Anda ngezolimin orang, kira-kira Tuhannya orang itu rela apa enggak? Walaupun orang itu beda keyakinan sama kita, saya yakin nggak rela. Karena Tuhannya orang itu dan hewan itu sebenarnya sama dengan kita. Nggak rela dengan kezoliman. Dan setiap kezoliman itu harus dikembalikan kepada orangnya. Harus diterima sebagai bayaran yang menyakitkan. Nah sekarang Anda kepingin gibahin orang seperti Ustadz Khalid. Ingin menjatuhkan namanya. Ingin merendahkan beliau. Ya. Kepingin membuli beliau. Dijadikan bahan olokan. Disebut-sebut. Ya. Ya Anda sedang cari masalah menurut saya. Mungkin Anda bisa saja berpendapat bahwa Ustadz Khalid itu Islamnya Islam yang tidak cocok dengan Nusantara, dengan budaya Nusantara. Ya terserahlah. Itu hak Anda, pilihan Anda. Anda lebih pintar dibanding Ustadz Khalid. Itu hak Anda dalam menilai. Tapi saya berani menjamin Ustadz Khalid lebih berilmu agama dibanding Anda. Dibanding saya. Ya. Saya yakin Ustadz Khalid itu ibadahnya lebih bagus dibanding kita. Tahajudnya lebih kuat pasti. Takarubnya kepada Allah lebih kuat dan lebih baik dibanding kita, dibanding saya. Dan orang seperti itu, ya, kalau dijadikan objek gibah, dicari-cari kesalahannya, dibahas, diviralkan, itu namanya cari masalah namanya. Mungkin Anda tidak akan percaya. Anda bisa baca surat Al-Qamar, ya. Bagaimana Nuh mengadu kepada Allah. Nabi Nuh itu siapa sih? Nabi Nuh itu adalah orang yang baik, pilihannya Allah. Ya. Yang nyakitin Nabi Nuh siapa? Ya kaumnya sendiri. Ya, saudara sebangsanya sendiri. Allah berfirman, "Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir." Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah. Maghlub, saya dikalahkan. Terjemahannya begitu. Berarti dijatuhkan, dibunuh karakternya. Fantasir.
tolonglah aku. Jadi Nabi Nuh itu cuma doa kepada Allah, fantasir, tolonglah aku. Nabi Nuh nggak nyebut orang-orang yang nyakitin dia, nggak disebut namanya, nggak disebut. Cuma ngomong, fantasir, tolong aku. Apa yang terjadi? Ya sudah. Ya, Allah habisi orang-orang yang nyakitin Nabi Nuh itu. Ya. Dan Nuh adalah orang yang dekat dengan Allah. Hati-hati, ya. Itu enggak main-main. Kalau kita mau gibahin orang dan zolimin orang itu enggak main-main. Ya, seperti itu. Kalau menurut saya, ya, mudah-mudahan ini benar ya, menurut saya. Menurut saya itu ada 4 kezoliman yang menurut saya potensi bahayanya itu tidak perlu diragukan lagi bahayanya. Ya. Pertama adalah kalau sudah menyangkut hak Allah, misalnya kekufuran. Ya. Paling ringan kufur nikmat. Itu bahaya. Ya, ini paling bahaya. Menyangkut hak Allah itu sudah bahaya. Kedua, menyangkut kehormatan. Itu seperti Ustadz Khalid itu. Atau secara umum kita ngelihat gibahin orang, nyari kesalahan orang. Ya, dibahas omongan orang itu, dibahas jeleknya. Ketiga, ya, itu menyangkut nyawa dan darah. Ya, itu bahaya. Ya. Keempat, menyangkut harta atau kepemilikan. Itu bahaya. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang seperti Ustadz Khalid itu ada keliru, lalu kita membuat video, ya, demi sebuah konten, ya, Anda sudah menyenggol kehormatan beliau. Saya pribadi husnuzon sama Ustadz Khalid bahwa beliau tidak akan membalas orang-orang yang menzolimi dia. Saya yakin itu. Ustadz Khalid itu jiwanya lapang sekali. Ini mungkin ISIS Ya, nih. sangat lapang Ini hatinya. mungkin ini nih. Ini Ya, mungkin tapi ini. beliau, Padahal saya dia pernah kenal tahu saya. beliau mengatakan Bagaimana bahwa pertanggungjawaban saya dia hari biasa kiamat di depan saja. Allah? Ya nggak Coba apa-apa. nuduh saya. Bisa Tapi ketemu saya sama terima minta kok maaf transfer nggak? Kalau nggak pahala. ketemu, gimana Gitu. coba? Saya bisa maafin, tapi dalam Transfer hukum pahala. Islam, kalau seseorang Jadi memfitnah saudara orang yang muslim, gibahin menuduh sesuatu yang dia tidak Ustadz punya ilmu, Khalid Basalamah itu sudah dimaafin. sudah Pun susah-susah pada beramal orang soleh, orang yang sedang yang difitnah, menikmati amal tetap solehnya hukum itu Ustadz syar'i Khalid, dia harus minta maaf. Kalau bukan tidak, yang melakukan. saya dapat pahala karena memaafkan dia Sebagai tetap dihukum sama bayaran Allah karena tadi, masih belum minta maaf. Variabelnya karena sudah begitu kan? digibah. Hukumnya begitu. Orang mencuri. Jadi kalau mau mempermasalahkan orang, kita itu harus lihat dulu orangnya itu kayak gimana. Ya, kita tidak tahu loh ya. Ya, kita tidak ada yang tahu. Ustadz Khalid itu ketika takarub sama Allah ngucapin apa kita kan nggak tahu. Ya. Sama seperti Nabi Nuh tadi yang saya bacakan dalam surat Al-Qamar. Masa menyangka kaum Nuh dalam takarubnya Nuh itu berdoa kepada Allah seperti itu. Nggak ada yang tahu. Maka anda yang membuat konten-konten YouTube atau siapapun yang nggak bikin konten YouTube menggibahi Ustadz Khalid Basalamah atau orang-orang seperti beliau atau orang-orang siapapun itu ngibahin orang, bahas kesalahan orang, ya, cuma jadi hobi dan kesukaan pribadi. Hati-hati. Kalau orang itu dekat sama Allah, dia merasa terusik dan terganggu, lalu mengadu kepada Allah, takarub kepada Allah, sebagaimana Nuh berdoa, tolonglah aku. Saya yakin Anda sedang dalam masalah yang serius. Ya. Jadi di video ini ya saya bukan bermaksud untuk nyolot, ya walaupun nyolot. Saya tidak maksud keras walaupun keras. Saya tidak bermaksud ngegas walaupun ngegas. Dan saya di sini kalau menyampaikan bukan bermaksud merasa suci, bukan. Ya, fala tuzakku anfusakum. Kamu nggak usahlah merasa suci gitu. Huwa a'lamu biman ittaqa. Yang paling tahu takwamu itu aku, bukan kamu. Sudah kamu bertakwa aja, nggak usah merasa suci. Jadi saya di sini bukan merasa suci. Bukan berarti saya tidak punya dosa. Saya punya dosa.
Saya punya maksiat. Ya. Saya juga pernah gibah. Pernah kok, jangan khawatir, saya pernah gibah. Tapi yang saya maksud di sini adalah berhati-hatilah kita dalam menggibahi atau menzolimi orang lain. Jangan sampai itu menjadi kebiasaan kita dan tabiat kita. Apalagi kalau sampai dibuat konten, diviralkan, yang sudah lampau 4 tahun lalu dibahas hanya untuk mencari viewer, subscriber, ya, mencari uang dengan cara seperti itu yang harus kita hentikan dari diri kita. Jangan sampai ghibah itu menjadi darah daging diri kita. Jangan sampai ghibah itu menyatu di dalam DNA kita. Ya, karena kita harus berhenti. Ya. Karena Allah tadi mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang mati. Ini sangat aneh. Sangat aneh. Allah mengatakan, "Fakarihtumu, apakah kalian tidak jijik?" Seperti itu. Kok kalian Anda malah tidak jijik? Malah hobi ngibah. Siapapun digibahin. Setiap hari ngibah. Ngomongin orang salah diomongin. Orang keliru diomongin. Tidak sependapat diomongin, dijelek-jelekkan, dibunuh karakternya. Yang paling buruk dibunuh karakter. Ya. Katanya Allah, fakarihtumu, seharusnya kamu jijik, seharusnya kamu tidak suka. Kalau logikanya Allah seperti itu, ya, seharusnya Anda yang suka hobi gibah itu, nyari kesalahan orang itu, suka membicarakan aib orang, yang makan aja itu bangkai. Mayat itu loh, makan aja, kanibal aja. Ya. Itu artinya adalah kita itu harus berhenti. Jangan diteruskan. Karena kita tidak boleh seperti itu. Karena kehormatan orang itu mahal. Kehormatan orang itu sangat mahal, nggak bisa dibayar. Yang kita bisa bayar adalah bagaimana kita menghargai orang. Walaupun kita nggak setuju dengan orang itu. Atau bahkan mungkin kita tidak suka sama orang itu. Jangan sampai kita bahasanya nyenggol kehormatan orang lain. Mudah-mudahan orang yang kita sakiti dan zolimi gibahi itu memaafkan kita. Mudah-mudahan. Tapi ingat, kita tidak tahu hatinya orang. Kita tidak tahu bagaimana orang itu mengadu kepada Allah. Itu yang ingin saya sampaikan. Maka ini pelajaran buat saya pribadi juga. Supaya menjaga lisan. Menjaga tangan kita. Ya, menjaga penglihatan dan pendengaran kita sekuat mungkin. Masih belum bisa, lakukan lagi. Jangan sampai kita ngibahin orang. Supaya apa? Supaya kita berhenti. Di ayat Al-Hujurat itu disebut Innallaha tawwabur rahim. Allah itu penerima taubat dan Maha Penyayang. Artinya itu sebuah kesalahan, maka tobatlah. Berhentilah menggibahin orang. Apalagi orang-orang yang dekat sama Allah. Ya. Jangan sampai itu menjadi hobi kita. Kalau mau gibahin orang yang nggak selevel aja lah. Ya. Kalau mau. Saya bukan mengatakan boleh. Tapi kalau mau. Yang saya soroti adalah jangan sampai kita gibahin orang yang sekiranya orang itu dekat sama Allah. Sekian dari saya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Tujuannya di sini adalah edukasi, nasihat, dan peringatan buat kita, terutama buat diri saya pribadi, supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Saya punya prinsip, ya, kita boleh kalah dalam takwa dengan orang lain. Boleh kalah, tidak masalah soal takwa. Tapi yang penting kita jangan kalah dalam bertobat dan istighfar kepada Allah. Karena Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah mencari ampunan Allah, ampunan Tuhanmu yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi mereka orang yang bertakwa. Kita bisa melihat
sifat orang takwa adalah mencari ampunan Allah. Kalau kita kalah dalam amal soleh, kalau kita kalah dalam amalan sunnah, ya, kalau kita kalah dalam akidah, kalah dalam jumlah amal soleh, bobot amal soleh, tidak apa-apa. Yang penting kita jangan kalah dalam taubat dan istighfar kepada Allah. Karena itulah yang membuat kita lebih baik dalam bertakwa. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.